Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap anak-anak masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan dan budaya Jakarta. Ayo anak-anak, ambil buku pelajaranmu dan alat tulismu untuk mengikuti pelajaran hari ini. Kita akan belajar di pelajaran yang kedua tentang boneka ondel-ondel. Tujuan pelajaran kita hari ini diharapkan setelah anak-anak mengikuti sesi pelajaran ini, anak-anak dapat mengenal ondel-ondel dan dapat membuat boneka ondel-ondel. Nah anak-anak, apakah kalian pernah melihat ondel-ondel? Kalau kalian sering jalan-jalan di Jakarta, baik saat ada Pekan Raya Jakarta atau di tempat wisata, seperti di Monas, pasti akan menemukan ondel-ondel. Apa itu ondel-ondel? Bagaimana sejarah terciptanya ondel-ondel? Apa nilai luhur yang terdapat dari boneka ondel-ondel, terutama bagi masyarakat Betawi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita akan menemukan jawabannya dalam pelajaran hari ini. Ayo, persiapkan dirimu dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari materi tentang ondel-ondel. Kita akan mengenal ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan salah satu kekhasan budaya Betawi. Kalau kita berkeliling di Jakarta, kita akan mudah sekali untuk menemukan ondel-ondel. Sebagai bagian budaya Betawi, ondel-ondel ini dijadikan ikon kota Jakarta. Jadi kalau sebut ondel-ondel, pasti orang mengetahui kalau itu dari Jakarta. Jadi ikon kota Jakarta. Kata ondel-ondel pertama kali dipopulerkan oleh seorang seniman Betawi bernama Benyamin Sueb. Ondel-ondel digerakkan oleh manusia dengan diiringi musik tanjidor. Ondel-ondel muncul diperkirakan sekitar tahun 1940-an. Pada waktu itu, ondel-ondel dipercaya sebagai salah satu simbol atau media leluhur yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa setempat. Selain itu, ondel-ondel juga digunakan untuk mengusir roh-roh jahat yang dapat mengganggu keberlangsungan suatu acara di masyarakat. Nah, kalau kita melihat boneka ondel-ondel, itu terdiri dari dua bagian. Ada bagian kepala dan bagian badannya. Di bagian kepala itu terdapat mahkota yang berhiaskan lukisan flora dan fauna, seperti burung merak, burung hong, naga, bunga teratai, bunga delima, dan semanggi. Simbol bagian kepala lainnya yaitu wajah ondel-ondel. Untuk boneka laki-laki, wajah ondel-ondelnya berwarna merah, dan untuk boneka wanita berwarna putih. Warna ini juga melambangkan sifat baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Bagian badan boneka ondel-ondel berupa baju adat Betawi. Boneka ondel-ondel laki-laki biasanya menggunakan baju sadaria atau ujung serong dan sarung kotak-kotak. Sedangkan ondel-ondel perempuan menggunakan kebaya encim dan sarung kotak-kotak. Boneka ondel-ondel mempunyai tinggi sekitar 2,5 meter dan diameter lingkaran ukuran badannya itu sekitar 80 cm. Nah anak-anak, berikut ini penjelasan mengenai simbol-simbol yang terdapat pada bagian boneka ondel-ondel. Boneka wanita, warna wajahnya putih. Boneka laki-laki, warna wajah merah. Kembang kelapa, hiasan pada kepala. Karena Jakarta letaknya di pesisir pantai dan banyak tumbuh pohon-pohon kelapa. Mahkota, adanya kerajaan kejayaan kota Jakarta yang dulunya dikenal seorang tokoh, yaitu Pangeran Jayakarta, yang berarti kemenangan. Kebaya encim melambangkan hubungan dagang dengan Tiongkok.
Baju sadaria atau ujung serong merupakan pakaian adat untuk laki-laki Betawi yang mendapat pengaruh dari budaya Arab. Selendang dengan motif flora melambangkan kesuburan dari wilayah tanah Jakarta. Sarung kotak-kotak merupakan sarung khas budaya Betawi. Nah, anak-anak, itu adalah penjelasan tentang simbol-simbol yang terdapat pada bagian boneka ondel-ondel. Setelah kita mengenal ondel-ondel, mari kita menjawab bersama pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Siapa orang yang mempopulerkan ondel-ondel? Ya, betul. Yang mempopulerkan ondel-ondel adalah Benyamin Sueb. Jelaskan kepercayaan-kepercayaan masyarakat terhadap ondel-ondel. Ondel-ondel dipercaya sebagai simbol atau media leluhur yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa setempat, dan juga digunakan untuk mengusir roh-roh jahat yang dapat mengganggu keberlangsungan suatu acara di masyarakat. Nomor 3, sebutkan ciri khas yang terdapat di bagian kepala boneka ondel-ondel, baik boneka laki-laki maupun boneka perempuan. Ciri khas yang terdapat di bagian kepala ondel-ondel yaitu terdapat mahkota yang berhiaskan lukisan flora dan fauna seperti burung merak, burung hong, naga, bunga teratai, bunga delima, dan semanggi. Warna wajah ondel-ondel untuk pria berwarna merah dan untuk wanita berwarna putih yang melambangkan sifat baik atau buruk dalam kehidupan manusia. Sebutkan ciri khas yang terdapat di bagian badan boneka ondel-ondel, baik boneka laki-laki atau boneka perempuan. Pada ondel-ondel pria mengenakan baju sadaria atau ujung serong dan sarung kotak-kotak. Sedangkan pada bagian ondel-ondel wanita mengenakan kebaya encim dan sarung kotak-kotak. Ini merupakan baju adat Betawi. Apa yang dimaksud dengan kebaya encim? Kebaya encim melambangkan hubungan dagang dengan Tiongkok. Nah, anak-anak, mari membuat boneka ondel-ondel. Di berbagai tempat wisata Jakarta ataupun pada saat Pekan Raya Jakarta, sering kita jumpai souvenir ondel-ondel. Sebenarnya kita bisa membuat sendiri ondel-ondel menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitarmu. Nah, kamu tentu penasaran kan bagaimana cara membuat boneka ondel-ondel yang biasa dijadikan souvenir ondel-ondel. Apa saja alat-alatnya dan bagaimana prosesnya? Ayo kita simak bersama. Alat yang digunakan ada kok bulu tangkis, kain flanel, kain batik, gunting, pensil, jarum, benang, lem, manik-manik atau payet, spidol, mata-mataan, benang wol, dan jarum pentul. Langkah yang pertama, cabut atau hilangkan garis warna hijau yang ada di leher shuttlecock. Yang kedua, potong dan tempelkan kain batik dengan lem pada bagian bawah koknya. Ketiga, potong kain flanel secukupnya untuk digunakan sebagai bagian bahan boneka. Potong kain flanel menjadi 3 bagian, masing-masing digunakan untuk tangan kiri, tangan kanan, dan untuk badan boneka. Setelah itu dijahit bagian-bagian tersebut. Masukkan baju utama ke kok dan kepala koknya harus sama persis ukurannya. Baju bisa dihias menggunakan manik-manik. Keempat, buat pola lingkaran menggunakan pensil di kain flanel berwarna lain. Kemudian gunting pola lingkaran tersebut hingga bolong dan digunting lagi meliuk-liuk di sekitar garis lingkarannya. Lubang lingkaran yang telah dibuat dimasukkan ke kepala kok. Setelah itu tambahkan manik-manik. Yang kelima,
Potong benang wol sepanjang yang dibutuhkan. Gulung lalu ikat di bagian tengah benang wol yang sudah tergulung. Setelah itu potong sisi kiri dan kanan rambut. Tempelkan di kepala kok dengan menggunakan lem. Selanjutnya, untuk bagian kembang kepala yang biasanya ada di kepala ondel-ondel asli, cukup memakai jarum pentul. Masukkan manik-manik terlebih dahulu ke dalam jarum pentul, kemudian tusukkan ke kepala koknya. Untuk bagian kembang kepala, kalau tidak mempunyai jarum pentul, bisa menggunakan kertas origami yang dilipat menjadi kecil-kecil, kemudian tempelkan di bagian kepalanya. Keenam, kalian dapat menghias bagian wajah boneka ondel-ondel. Pasang aksesoris mata pada wajah ondel-ondel. Bibir ondel-ondel perempuan bisa digambar memakai spidol. Buatlah kumis pada ondel-ondel laki-laki dari potongan kain berwarna hitam atau digambar menggunakan spidol. Hasil karyamu dapat kalian laporkan kepada guru kelasmu. Semangat untuk membuat ondel-ondel ya anak-anak. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenal ondel-ondel, simbol-simbol yang terdapat pada ondel-ondel, dan membuat boneka ondel-ondel, alat dan bahannya, dan juga kita sudah mengetahui langkah-langkah membuat ondel-ondel. Silakan mengerjakan tugas untuk membuat ondel-ondel ya, dan dikumpulkan minggu depan. Anak-anak, kalian juga bisa membaca tentang tugu ondel-ondel raksasa di Kemayoran. Ada sepasang tugu ondel-ondel raksasa yang berdiri megah di sebelah selatan Jalan Benyamin Sueb, yaitu jalan utama yang membelah kawasan Kemayoran. Peresmian tugu ondel-ondel ini pada tanggal 17 Januari 2014. Berukuran setinggi 9 meter dan berdiri di atas fondasi setinggi 4 meter sehingga keseluruhannya mencapai 13 meter. Dan dinobatkan sebagai ondel-ondel terbesar yang pernah ada di Indonesia. Penilaiannya berdasarkan rekor muri ya, bahwa saat ini belum ada ondel-ondel dengan ketinggian, diameter, dan besar seperti yang dibuat oleh PPK Kemayoran. Jadi boleh ya anak-anak, jika sedang jalan-jalan ke Jakarta, boleh mampir di tugu ondel-ondel raksasa di Kemayoran. Nah anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Jadi ondel-ondel merupakan salah satu ikon khas budaya Betawi. Kata ondel-ondel tadi dipopulerkan lewat nyanyian oleh seniman Benyamin Sueb. Boneka ondel-ondel itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kepala dan badan. Ondel-ondel digerakkan oleh manusia sambil diiringi musik tanjidor. Ondel-ondel biasanya selalu berpasangan, yaitu laki-laki warna merah bermakna keberanian dan perempuan warna putih melambangkan sifat baik. Ondel-ondel dipercaya oleh masyarakat Betawi sebagai simbol untuk mengusir roh-roh jahat. Ada beberapa alat dan bahan untuk membuat ondel-ondel seperti kok bekas, kain flanel, manik-manik, jarum pentul, gunting, spidol, warna, lem, pensil, dan penggaris. Nah anak-anak, kalian sudah belajar tentang boneka ondel-ondel. Simbol kota Jakarta dapat terlihat dalam suatu boneka, yaitu ondel-ondel. Banyak nilai budaya yang terdapat di dalam bentuk dan busana ondel-ondel. Salah satu cara melestarikan boneka ondel-ondel yaitu dengan membuatnya menjadi cindera mata. Nah anak-anak, terima kasih hari ini sudah belajar bersama. Setiap pembahasan materi silakan kalian catat di dalam buku pelajaranmu. Dan tetap semangat mengerjakan tugas-tugas. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih.